Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dimas Ari Mukti. Barangkali di antara teman-teman semua ada yang merasakan bahwa kok saya kurang produktif ya sekarang ini ketika lagi di rumah aja. Nggak seproduktif ketika sebelum physical distancing, ketika sebelum COVID-19 gitu ya. Kalau misalkan di rumah tuh kayaknya ngerasa, aduh jadi lebih mager ya, rebahan jadi pengen lebih lama gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya tuh kayak suasananya malas dan nggak produktif gitu ya. Tapi saya juga punya keyakinan ketika teman-teman menonton video ini, artinya teman-teman aware dan sadar bahwa itu semua nggak baik, itu semua akan memberikan efek negatif ya kepada usaha teman-teman, bisnis teman-teman, dan personal teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi mencari solusi, teman-teman ingin jauh lebih produktif, cocok banget ya. Kenapa? Karena di video ini saya ingin membahas tentang 5 tips untuk teman-teman bisa jauh lebih produktif ketika lagi di rumah aja. Ya. Yang pertama, teman-teman, tentunya ya secara prinsip ya, ini menurut saya ngaruh banget. Teman-teman harus punya impian ya, kamu harus punya impian gitu ya. Baik kalau misalkan kamu baru mulai, artinya impian kamu perlu lebih dikuatin lagi, perlu lebih dibangun lagi ya, dengan mencari inspirasi dengan menonton tayangan-tayangan positif, YouTube positif gitu ya, Instagram positif, postingan-postingan positif. Dengan kayak gitu biasanya kamu bakalan dapat inspirasi untuk ngebangun yang namanya kamu punya impian kayak gitu ya. Nah, karena impian ini adalah motivasi, impian ini adalah sesuatu yang menggerakkan kita dari dalam ya. Ini adalah alasan kenapa kita mau lebih berjuang, kenapa kita mau lebih produktif gitu ya. Nah, boleh jadi juga ada sebagian di antara kamu yang udah mencapai impian demi impian gitu kan. Nah, ini juga bisa bikin kita nggak seproduktif dulu. Kenapa? Karena kita ngerasa kita udah achieve impian kita. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan kalau misalnya kamu ada di kondisi yang kedua? Maka yang perlu kamu lakukan adalah membuat impian berikutnya gitu ya. Saya pribadi juga alhamdulillah ya, dari mulai 2012 mulai bisnis online, 2013 itu udah cukup banyak impian yang jadi kenyataan. Yang dulunya saya pengen banget, akhirnya alhamdulillah saya bisa achieve itu gitu kan. Nah, kalau misalkan nggak bikin impian berikutnya, itu kadang-kadang tuh bawaannya ada euforianya, ada nyantainya, dan kalau ini kelamaan, ini nggak baik gitu ya. Kenapa? Karena kita juga nggak bisa terus membangga-banggakan prestasi kita yang udah lalu, bener nggak? Kita perlu move forward, dan kita juga perlu untuk terus bergerak untuk menjaga momentum kita sendiri kayak gitu ya. Karena definisi bersyukur, selain kita berterima kasih dengan apa yang udah Allah kasih, kita juga perlu memaksimalkan potensi apa yang Allah titip gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah impian. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yang perlu teman-teman miliki untuk jauh lebih produktif adalah goals gitu ya. Biasanya kalau impian agak panjang timelinenya. Nah, kalau goals ini lebih detail lagi, dan goals ini adalah terkait dengan apa yang lagi teman-teman kerjakan gitu ya. Berarti untuk mengejar satu titik impian tertentu, nah goalsnya seperti apa nih ya, selama 6 bulan goalsnya seperti apa, 3 bulan kira-kira seperti apa, atau paling enggak kalau misalkan 6 bulan 3 bulan nggak kebayang, nah bulan ini dulu deh pingin progres seperti apa ya, mungkin capaian omsetnya berapa ya, pingin kejar income berapa gitu ya, ada hitungannya ya, perlu close sales atau perlu jualan berapa gitu ya. Dan goals ini akan jauh lebih keren ketika ada dua ya, goals hasil dan goals kerja. Maksudnya goals hasil itu adalah hasil yang teman-teman pingin. Nah, kemudian teman-teman juga sambil berjalan harus belajar gimana caranya bikin goals kerja. Goals kerja ini adalah untuk mencapai hasil A dibutuhkan kerja sekian-sekian. Nah, kalau kayak gitu itu lebih jelas lagi tuh. Jadi hari demi hari itu teman-teman jelas harus apa yang dikejar. Kayak gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bisa lakukan itu keren banget, karena clarity is power ya. Kejelasan adalah kekuatan. Semakin teman-teman jelas pingin apa, semakin teman-teman tahu mesti ngapain, itu keren banget ya. Walaupun ya suka kejadian gini, teman-teman lakuin A, ternyata nggak hasil ya, ternyata hasilnya ada di titik B kayak gitu kan. Oh, tahu gitu mah nggak usah planning, tahu gitu mah nggak usah punya goals. Salah teman-teman ya. Goals planning itu bab ikhtiar gitu kan. Nah, adapun hasilnya Allah yang pegang gitu kan. Tapi
ya kita perlu merencanakan, kita perlu bikin goals karena itu bagian dari ikhtiar kita. Walaupun teman-teman ya kadang-kadang yang kejadian itu nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Nah tapi kita perlu menyempurnakan ikhtiar kita termasuk bikin goals ya. Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga adalah bikin jadwal. Nah bikin jadwal ini juga penting, bikin agenda ini juga penting. Kenapa? Contohnya kantor ini ya. Satu saat kantor ini tuh pernah lagi berantakan banget. Jadi kalau misalkan ada barang, ada benda suka ditaruh di kantor ini. Itu ya termasuk istri saya Rere juga kalau misalkan ada barang ditaruh di kantor ini. Kakak saya juga kadang-kadang nitip barang di kantor ini. Gitu ya. Akhirnya kantor saya tuh berantakan. Saya ngerasa kantor saya jadi sempit gitu ya. Jadi sumpek dan kayak nggak nyaman gitu ya. Udah sama barang-barang di kantor ini juga waktu itu belum sempat dirapihin. Plus lagi ada barang-barang yang sebenarnya nggak penting ada di kantor ini, nggak pernah saya pakai gitu. Akhirnya kantor ini tuh rasanya berantakan banget kayak gitu ya. Nah satu saat saya memutuskan untuk ini kayaknya nggak bisa kayak gini nih, ini harus diberesin nih. Akhirnya saya beresin barang istri saya Rere gitu ya. Nah, ketika saya beresin itu, wah itu tuh sampahnya ya yang harus dibuang dan barang-barang yang nggak penting yang harus dipindah di out dari kantor saya itu tuh berkresek-kresek, berdus-dus gitu, banyak banget gitu kan. Dan setelah itu ya sisa yang penting-penting aja dan yang saya perlu gitu ya. Dan hasilnya ya saya jadi ngerasa kantor saya luas banget, enak banget gitu ya, nyaman. Nah sama juga dengan waktu kita, kalau misalkan kita nggak bikin agenda, kita nggak bikin jadwal, kita nggak tahu minggu ini ada event apa gitu kan, akhirnya yang terjadi adalah kita ngerasa kayak nggak ada waktu luang gitu kan, atau bahkan ngerasanya terlalu luang waktunya gitu ya. Jadi kayak ngerasa nggak ada yang dikerjain gitu, nggak ada yang perlu disiapin gitu ya. Nah saya pribadi juga dulu bukan orang yang rapi gitu ya, tertata banget, enggak, malah cenderung cuek dan nggak punya jadwal gitu kan. Nah, tapi sekarang saya sadar bahwa ternyata ketika kita pakai jadwal, itu membantu kita untuk jauh lebih produktif loh. Dan ketika saya dapat manfaatnya, nah, akhirnya saya paksain tuh. Walaupun di awal-awal juga banyak banget jadwal yang nggak kecatet gitu ya. Karena masih pembiasaan kan. Namanya habit baru gitu ya kan perlu dibangun, perlu dipaksain. Nah, tapi setelah saya paksain, setelah bisa, setelah kebiasa, sekarang tuh jadi kayak enak aja gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang umpamanya minta waktu saya gitu ya, oh ini belum bisa nih soalnya saya masih ngerjain ini gitu. Tapi ketika saya udah ngelihat waktunya luang dan bisa, itu saya bisa kabarin ke mereka gitu ya. Kayak misalkan tim saya mau konsultasi kan, dia mau konseling gitu ya tentang bisnisnya dia kayak gitu. Nah itu saya bisa kasihin dengan mudah ketika saya udah punya jadwal kosong gitu. Nah dengan kita atur agenda kita kan kita jadi tahu kosongnya kapan ya, karena kita tahu yang isi kapan. Nah kalau misalkan yang isi aja nggak diatur ya kadang-kadang blank kan, kosong kapan isi kapan gitu ya. Mudah-mudahan kebayang ya teman-teman ya, itu pentingnya jadwal. Nah yang keempat juga teman-teman, ini menurut saya sangat-sangat membantu saya ya, mudah-mudahan juga bantu teman-teman, yaitu to-do list. Nah to-do list ini adalah hal-hal apa aja yang perlu teman-teman lakukan atau perlu teman-teman beresin gitu ya. To-do list ini juga mungkin ada daily checklist gitu ya, yang memang sehari-hari teman-teman perlu kerjakan. Ini adalah rutinitas kerjaannya teman-teman atau rutinitas aktivitas bisnis teman-teman gitu ya. Nah to-do list juga ada yang sifatnya insidensial, harus beresin ini ya, harus nyiapin foto produk, harus nyiapin konten untuk seminggu ke depan misalkan, harus nyiapin bahan Zoom meeting, apapun itu teman-teman ya, kasih di to-do list gitu, tulis di sana. Kemudian kalau misalnya udah beres di checklist. Nah saya pribadi ketika ngebiasain pakai to-do list ini tuh jadi kayak semangat banget gitu ya, ketika saya bisa menceklis kerjaan demi kerjaan. Jadi kalau ibarat kayak main game udah mencapai level tertentu, nah si excited itunya tuh kerasa gitu ketika pakai to-do list. Dan ketika kita menyelesaikan tugas-tugas kecil, nggak kerasa ya kita menyelesaikan tugas-tugas yang skalanya lebih besar gitu. Nggak kerasa kita punya capaian-capaian yang mungkin dulu mangkrak gitu kan. Nah tapi ketika kita pakai to-do list, tahu apa yang harus jelas, tahu apa yang harus dikerjain, tahu apa yang harus diselesain, itu jadi bikin kita jauh lebih produktif
gitu ya. Tapi teman-teman, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, atau poin pertama, kedua, ketiga, keempat ini bakalan jadi percuma ya. Saya rasa kalau misalnya teman-teman nggak punya yang kelima gitu ya. Nah, apa poin penting yang kelima atau apa tips yang kelima? Tips yang kelima ini adalah self control ya, atau pengendalian diri gitu ya. Ini penting banget ya. Kita udah punya impian, kita udah punya goals, kita udah punya jadwal, kita udah bikin to do list. Kalau misalkan kita yang nggak komit, kitanya nggak bisa ngendaliin diri gitu ya, ketika terbesit sedikit, oh ini kayaknya enaknya main game nih, nah kemudian kita ngikutin hawa nafsu itu gitu, kita main game dan main gamenya kelamaan gitu, nggak bijak gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah bablas tuh apa yang udah direncanain kan. Kenapa? Karena kita nggak punya komitmen, nggak punya self control yang baik gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman masalahnya adalah di yang nomor 5 ini, artinya teman-teman perlu lebih komit lagi ya, perlu lebih disiplin lagi sama diri sendiri gitu ya, karena kesuksesan juga butuh kedisiplinan teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman udah punya disiplin yang baik, ketika teman-teman udah punya self control yang baik, maka insya Allah ya yang nomor 1, 2, 3, 4 itu akan jalan banget gitu ya. Nah, itulah 5 tips yang insya Allah bisa bikin teman-teman jauh lebih produktif ketika teman-teman lagi di rumah aja ya. Yang pertama adalah miliki impian, yang kedua bikin goals, yang ketiga jadwal atau agenda, yang keempat to do list, yang kelima adalah self control. Oh ya, by the way, kalau misalkan to do list sendiri saya pakai aplikasi di handphone namanya Anydo ya, ANYDO. Sekali lagi ANYDO. Itu tinggal masukin ya apa yang mau dikerjain, kemudian di situ ada kayak kolom centangnya gitu, kolom checklistnya gitu. Ketika itu tugas sudah beres, kita tinggal cek di sana, kemudian tugasnya hilang ya. Bahkan suka bisa dilihat juga gitu ya, seminggu tuh misalkan kita ngeberesin berapa tugas kayak gitu ya. Seru, silakan dicari di Play Store dan diulik-ulik ya. Bahkan kalau misalkan kita pakai Android yang support, saya rasa sih sekarang semua support ya. Kalau di iPhone saya nggak tahu karena nggak pakai, saya pakainya Samsung ya, saya pakainya Android. Itu bisa dijadiin apa ya namanya, oh ya widget ya, widget. Jadi di halaman apa namanya utama handphone kita atau halaman kedua gitu ya. Oke, itu aja saya rasa, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silahkan di like, jangan lupa di komen, termasuk kalau misalkan kamu ada pertanyaan atau kamu ada request materi yang ingin dibahas di next episode ya, silahkan tulis juga di kolom komentar ya. Juga kalau misalkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar kamu juga dapat updatean ketika ada video baru ya. Nah, makasih teman-teman semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.